Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dini wad dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, dan juga para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah, dan juga para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang mengikuti pengajian ini melalui streaming Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian yang insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada hari ke-15 di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah sudah 15 hari, sudah setengah bulan perjalanan di bulan Zulhijjah ini, yang sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1444 Hijriah menuju 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan di tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tahun yang akan datang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya diamanahkan untuk menyampaikan kitab Kashful Gummah fi istina'il ma'ruf wa rahmatul ummah, yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama Haramain ya, yang beliau kita kenal sebagai seorang yang alamah al-arif billah. Selanjutnya akan saya bacakan kitab Kashful Gummah ini yang berisi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam rangka memotivasi diri kita untuk senantiasa berbuat baik dan juga menebarkan kebajikan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini menukil hadis Rasulullah SAW an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana beliau mendengar Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabal mujahidina fi sabilillah. Rawahu al-Munziri fil arba'ina lahu wa huwal makbul. Jadi hadis ini hadis yang makbul, dapat diterima kedudukan dalam ilmu hadis.
Nabi mengatakan man masya, barang siapa yang berjalan kaki untuk menolong saudaranya, wa manfaatihi falahu sawabal mujahidina fi sabilillah, dan dia juga memberi manfaat kepada saudaranya, maka kata Nabi ia akan mendapatkan pahala ganjaran seperti para mujahid fi sabilillah. Jadi ini keutamaan menolong orang, membantu orang lain, dan juga memberi manfaat kepada saudaranya. Jadi Islam ini agama yang universal, Pak. Tidak berbicara melulu ibadah sholat, tidak hanya membahas tentang bab zakat atau bab puasa, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk juga memperhatikan saudara-saudaranya sesama muslim. Makanya di sini Nabi mengatakan diberikan keutamaan orang yang berjalan menuju tempat di mana dia niatnya untuk menolong orang lain. Ya. Seperti saat ini sedang terjadi bencana gempa di Jogja misalkan. Nah, ini juga banyak saudara-saudara kita yang datang ke tempat terjadinya gempa untuk menolong orang yang tertimpa musibah. Ini kata Nabi pahalanya seperti dia berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu bukan cuma perang. Ya, kita kan kadang-kadang mengartikan jihad. Ya, perang di medan perang, bukan. Jihad itu banyak. Menuntut ilmu juga dikatakan jihad. Termasuk orang yang menolong orang lain dan juga memberi manfaat kepada saudaranya, itu juga diberikan ganjaran oleh Allah seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya amalan ini. Ya, tentunya menolong bukan hanya dengan materi, ya, bisa dengan tenaga kita misalkan, atau dengan pikiran, atau dengan nasihat, sehingga orang itu menjadi tenang hatinya, dekat dengan Allah. Itu kan juga menolong, ya, menolong orang. Baik, yang kedua, Nabi mengatakan dalam kitab ini, An Ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhum, ya, dari Abi Hurairah pernah mendengar Nabi bersabda, man masafi hajati akhihi al-muslimu, barang siapa, ini hampir sama redaksi matan hadisnya, barang siapa yang berjalan, ya, menuju hajat saudaranya, menolong saudaranya sesama muslim, ya, sesama muslim, yusabbituha, kata Nabi, di mana ia jalan itu menolong orang saudara sesama muslim, lalu terwujud dengan baik hajatnya, ya, kita nolong misalkan, ya, ke suatu tempat ada saudara kita sesama muslim butuh pertolongan kita datang ke tempat itu. Dengan kedatangan kita itu menjadi sebab terwujudnya, ya, hajatnya terwujud dengan baik. Kata Nabi, azzalahullahu bi khamsati wa sab'ina alf, nanti Allah akan naungi orang itu dengan 75.000, ya, malaikat, ya. Jadi akan diberikan, ya, naungan oleh Allah dengan 75.000 malaikat, ya, yad'una lahu wa yusalluna alaihi. Kata Nabi, nanti malaikat itu akan memohon ampun dan mendoakan kepada orang itu, ya. Jadi kalau kita dengar redaksi yusalluna,
Ya, kadang-kadang kita mengartikan ya malaikat itu bersolawat. Padahal yusalluna juga bisa diartikan adalah mendoakan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apakah sama Allah solawatnya dengan kita? Apakah sama malaikat solawatnya dengan kita kepada Nabi? Tentu berbeda. Kalau Allah solawat kepada Nabi itu, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad. Kalau malaikat apa solawatnya? Nah, malaikat solawatnya yaitu senantiasa memohonkan ampun, beristighfar kepada Nabi Muhammad, ya, mendoakan Nabi. Kalau kita solawatnya yang seperti kita ucapkan, Allahumma sholli wa sallim. Beda. Jadi perlu belajar tafsir kita. Jangan seenaknya menafsirkan ayat, ya. Ya, nanti bisa sesat dan juga menyesatkan. Ya. Sudah banyak sekarang orang yang ya mentakwilkan ayat-ayat, ya. Yang sedang lagi viral sekarang, tafassahu fil majalis. Ya, Bapak sedang viral nih, ya. Kalau baca medsos itu ada seorang ya yang sedang menafsirkan ayat ya tafassahu fil majalis. Ya, itu apa? Social distancing, apa? Istilahnya jaga jarak. Ayat itu diartikan menjaga jarak. Nah, ini agak nyeleneh nih. Ya, menafsirkan ayat yang salah gitu kan. Pada konteksnya lain, ya. Konteksnya bukan itu. Nah, ini hati-hati. Ya, kita perlu belajar ya membaca Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, jangan asal memakai akal kita sendiri gitu ya. Harus ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, sama dengan hadis ini juga Nabi dikatakan bahwa malaikat juga ikut memohon ampun dan mendoakan orang tersebut yang senantiasa dia menolong orang. Dia memenuhi hajat orang lain. In kana sobahan, kata Nabi, hatta yumsi, wa in kana masaan hatta yusbi. Kata Nabi, jikalau dari pagi sampai sore itu dia senantiasa dalam keadaan menolong orang, maka Allah berikan senantiasa malaikat itu mendoakan orang tersebut. Bahkan bukan dari subuh sampai sore, dari sore juga sampai subuh nih kata Nabi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Wala yarfa'u qadaman illa kataballahu lahu hasana wala yudi'u qadaman illa mahiyatu anhu sayyi'ah. Nah, saya coba artikan, wala yarfa'u, dan tidak akan diangkat kakinya, sebelum diangkat kakinya nanti di yaumil qiyamah, kecuali Allah akan catat, sebelumnya Allah akan catat baginya hasanah, kebaikan. Ya, setiap menggerakkan kakinya akan dihapus satu keburukan. Subhanallah. Jadi ini pahalanya luar biasa, Pak, Ibu. Ya, menolong orang, memenuhi kebutuhan orang lain, ya. Bahkan sampai orang tersebut, saudara kita yang lagi butuh pertolongan, sampai terpenuhi hajatnya, ya. Akhirnya dia bisa bisa tenang hatinya, bisa bahagia. Itu karena kita, sebabnya itu karena kita. Maka kata Nabi itu pahalanya luar biasa kan. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Hampir kita menyelesaikan bab tentang pemenuhan kebutuhan orang lain. Sudah hampir 2 bulan ya bab ini kita bahas ya. Yang ketiga, hadisnya Nabi mengatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna lillahi ibadan ikhtasahum bin na'ami limanafi'il ibad. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memiliki memiliki hamba-hambanya yang dimana diistimewakan hamba itu oleh Allah. Diistimewakan. Ya, mudah-mudahan ini kita nih. Mudah-mudahan ini adalah kita. Ya. Allah istimewakan hambanya itu dengan suatu nikmat. Ya, ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu apa?
limana fi'il ibad, yaitu untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Ya. Jadi memang kita ini diperintah oleh Allah agar bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ya, kita ini harus bermanfaat. Ya. Yukariha fihim, selama ia senantiasa berada dalam amalan, yaitu manfaat kepada orang lain. Ya. Itu Allah akan berikan nikmat itu kepadanya. Ma bazaluha fa idza manu'a haulaha minhum wa ja'ala fi ghairihim. Akan tetapi jikalau dia tidak berada dalam manfaat kepada orang lain, ya, maka nanti Allah akan palingkan nikmat itu kepada orang lain. Itu keutamaannya, Pak. Jadi ternyata ini Allah akan senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita jikalau kita masih terus menolong hambanya. Ya, kalau nggak jadi manfaat, maka kita akan, nikmat itu akan dipindahkan kepada orang lain. Ini akan dikhususkan. Nah, berikutnya masih hadis yang lain, yaitu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin an'amallahu alaihi ni'matun fa asbaghaha alaihi summa ja'ala hawaijin nas ilaihi fatabarrama faqad arada tilka ni'ma lizawal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, di mana Nabi bersabda, ya, tidak ada satupun dari seorang hamba yang Allah berikan nikmat di mana Allah jadikan dia itu, ya, menjadi orang yang dibutuhkan, memenuhi kebutuhan, ya, saudaranya, ya, sampai summa ja'ala hawaijin nas, ya, sampai dia bisa memenuhi hajat saudaranya tanpa ia mengeluh. Ya, Bapak, Ibu, ya, jangan ada hati kita ini mengeluh. Ya, membantu orang lain jangan sampai mengeluh. Apalagi ngurus orang tua misalkan. Orang tua kita sudah sepuh, sakit, nggak boleh mengeluh. Karena kalau kata Nabi, kalau mengeluh, faqad aradatil kan ni'ma li zawal. Nanti Allah akan pindahkan nikmatnya kepada orang lain. Ya, ya, udah dikasih nikmat oleh Allah, gara-gara kita ngeluh. Ya, kadang-kadang kan manusia itu suka mengeluh, berkeluh kesah. Aduh, capek gitu kan. Aduh, rasanya sudah tidak tahan lagi membantu orang ini, menolong orang ini. Itu ngeluh namanya itu. Ya, padahal kita disuruh untuk, ya, hati kita lapang, hati kita ikhlas, hati kita lapang, nggak ada keluh kesah. Ya. Jangan ada keluh kesah. Bismillah, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya, ya, sebentar lagi, sedikit lagi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah fahabbahum ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, di mana beliau mendengar Nabi bersabda, al khalqu kulluhum iyallah. Jadi makhluk itu semuanya itu sesungguhnya adalah makhluk, adalah keluarga Allah, binaan Allah. Fahabbahum ilallahi anfa'um li iyalihi. Maka sebaik-baik mereka dalam pandangan Allah adalah orang yang bermanfaat terhadap binaan Allah. Jadi itu yang ditegaskan terhadap makhluk Allah. Jadi yang dibina oleh Allah itu adalah sebaik-baiknya orang yang perhatian kepada hamba Allah, yang Allah termasuk keluarganya Allah, binaan Allah. Baik, yang berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sering kita dengar hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kita diminta untuk bermanfaat. Ya, bermanfaat, nggak boleh
kita diam atau mohon maaf dalam tanda kutip menjadi sampah masyarakat misalkan gitu kan. Istilahnya seperti itu kan. Kita harus bermanfaat. Nah, yang berikutnya ya, tinggal dua lagi yang penjelasannya, yaitu tentang menolong dan menutup aib orang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi inda aqwami ni'aman yukariha indahum ma kanu fi awaijin nas ma lam yumalluhum fa idza malluhum naqallaha ila ghairihim. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah itu ada suatu kaum yang diberikan nikmat, ketetapan nikmat, di mana dia senantiasa selalu yaitu melayani kebutuhan orang lain. Malam yumalluhum, dia tidak bosan, tidak berpaling, ya. Faida maluhum, akan tetapi jikalau ia berpaling, maka akan dipindahkan nikmat atau nikmat itu kepada orang lain. Hampir mirip nih hadisnya, redaksinya dengan yang tadi. Jadi kita senantiasa tidak bosan, ya, jangan sampai mengeluh dan bosan melayani orang lain, menolong orang lain. Nah, yang terakhir satu saja saya nyambung ke bab yang berikutnya, yaitu tafrijul kurbat, yaitu wasatrul aurat wa i'anatul muhtajin, yaitu membahagiakan orang lain dan menutup aib-aib orang lain, dan juga menolong hajatnya. Satu hadis lagi terakhir, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim. Ya, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ya, jadi ini misalkan dari jauh Pak, luar kota datang ke sini, ini kan banyak jamaah nih yang dari luar kota. Itu datang ke sini kumpul dengan kita yang tinggal di Jakarta, itu sesungguhnya sedang sholat di sini adalah saudara kita sesama muslim. Atau orang di luar negeri sana, Nigeria, Afrika datang ke sini sholat di sini setiap Jumat misalkan, itu juga saudara kita. Yang kumpul di tanah suci juga sama. Itu semua saudara yang kumpul walaupun beda negara. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Ya, kata Nabi, kita ini sesama muslim saudara dan tidak boleh saling menganiaya, menzolimi antara sesama muslim. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan. Ini diartikan, saya coba mengartikan, la yuslimuhu, nggak boleh menyerahkan kepada orang yang dizolimi Pak, kepada orang yang dizolimi. Jadi misalkan ada orang ya mau berbuat zolim kepada dia, ya, lalu kita serahkan, itu haram hukumnya, karena nggak boleh. Nabi mengatakan nggak boleh menyerahkan ya saudara kita sama muslim kepada orang yang menzolimi, ya. Itu, jadi hati-hati ya terhadap sikap kita kepada sesama muslim. Nggak boleh menyerahkan kepada orang yang dizolimi. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan ya suatu ya yaitu kesulitan saudaranya, dibantu dia karena sulit, maka nanti Allah akan lepaskan ya belenggu kesulitannya nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu yaumal qiyamah. Kata Nabi yang terakhir dalam hadis ini, barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Pak, jadi jangan kita mengumbar ya aib ya. Itu kan aurat
sama muslim nggak boleh. Ya ini kadang-kadang sedang rame di media sosial, ya bukan lagi mengumbar aib, tetapi dibicarakan, ya ini kan nggak boleh. Ya. Apalagi dia sesama muslim. Tetapi ada yang dibolehkan, Pak, ghibah, membicarakan aib orang lain itu ada yang dibolehkan 6 dalam kitab Mau'izatul Mukminin itu saya punya kitabnya. Alhamdulillah sempat khatam, saya baca kitab itu oleh seorang kiai di Jakarta ini. Itu sarah dari kitab Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mukminin. Tebal kitab itu dibahas kitab ini dalam kitab Mau'izatul Mukminin ini ada 6 yang dibolehkan kita membicarakan aib orang lain. Salah satunya diantaranya ya misalkan ada orang yang bertanya kepada kita, ya padahal dia ya mohon maaf misalkan cacat gitu kan, ya itu kita bilang cacatnya itu kepada supaya orang itu kenal sama orang itu gitu kan, itu dibolehkan. Ada lagi yang kedua, jikalau dia itu jelas-jelas berbuat maksiatan, misalkan mencuri, Pak, itu kan orang itu aib orang itu kan, nah itu boleh kita melapor kepada polisi, ya pada polisi misalkan, atau penistaan agama, ya yang sedang ramai misalkan, atau dugaan penistaan agama, penodaan agama, kita lapor kepada polisi. Seperti itu kan aib orang kan, itu yang diperbolehkan, salah satu diperbolehkan. Tapi di luar itu nggak boleh, Pak, nggak boleh kita membuka aib orang lain, ya kita harus tutup. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal nggak boleh, Pak. Sampai kita sudah meninggal, saudara kita itu tidak boleh, ya uzkuru, ya dalam sebuah hadis, uzkuru mahasina mautakum, ya kata Nabi, sebut kebaikan orang yang sudah meninggal, Pak, ya jadi kalau orang sudah meninggal nggak boleh kita nyebut kejelekannya lagi, tapi sebutlah yang baik, baik-baik. Sampai orang yang sudah meninggal aja nggak boleh kita sebut aibnya atau membicarakan ya aibnya, ya apalagi yang masih hidup kayak kita ini, ya tapi sekarang ini zaman yang masya Allah, nauzubillah, ya di TV orang gampang membuka aib orang lain, dipertontonkan aib itu, nauzubillah, ya padahal agama melarang, ya membuka, ya Rasulullah memerintahkan untuk menutup, ya aib saudaranya. Baik, saya kira jadi closing statement untuk kita sekalian, bahwa kita juga diperintahkan selain ibadah mahdhah, ya yaitu sholat, puasa, zakat, ini menjadi juga amalan yang utama, tapi kita juga jangan melupakan ibadah-ibadah di luar itu, ya karena ini merupakan jalan kita menuju ya kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana ada orang yang masuk surga karena ya mengasihani seekor anjing, mohon maaf, ya ada juga orang masuk neraka karena mengurung kucing sehingga dia mati kucing itu. Ini artinya apa? Islam itu ya juga agama yang universal, rahmatan lil alamin, ya, sesama kita, jangankan kepada sesama saudara kita muslim, kepada makhluk Allah yang lain itu kita nggak boleh ya semena-mena, ya sampai mohon maaf, jangankan aib orang lain. Kemarin kita menyembelih apa tuh? Sapi kan, kambing. Itu agama mengajarkan nggak boleh antara sapi yang lain dengan sapi yang lain itu melihat ketika disembelih. Itu kan aib juga dalam dunia perhewanan, itu perbinatangan, itu aib, kasihan kelihatan gitu kan, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinul zibha wa idza qataltum fa ahsinul qatlah, kata Nabi, apabila kalian menyembelih hewan ya maka fa ahsinul zibha, maka hendaklah kalian perbaiki dalam menyembelihnya. Ya, makanya nggak boleh asal orang menyembelih, harus ahlinya itu kan. Kadang-kadang kan menyiksa, dipotong tapi nyiksa, digerek lehernya, mohon maaf.
Itu kan nyiksa, Pak. Walaupun mati-mati juga tapi nyiksa karena ada tekniknya itu, motong itu ada tekniknya. Ya, sampai ada urat ya dalam leher hewan itu harus ada tahu dia. Khurtum namanya, dalam kajian fikih kitab Al-Iqna itu ada dibahas tentang bagaimana cara proses penyembelihan hewan kurban. Ya, wa idza qataltum fa asil qatla. Jika kalian mau membunuh, maka bunuhlah hewan itu secara baik. Ya, contoh, mohon maaf, kita ada kelabang, ya, itu kan bahaya. Kita bunuh langsung mati gitu. Jangan kita siksa, wah ini disiksa nih, kita patahin dulu tang kakinya gitu kan, biar supaya mati, nggak boleh. Itu kasihan, itu namanya nyiksa. Kalau mau membunuh, bunuh sekalian, karena bahaya. Atau ular juga begitu kan, bahaya itu. Boleh itu dibunuh, ya, boleh dibunuh, misalkan itu berbahaya bagi kita. Tetapi kalau mau dibunuh, bunuh sekalian, jangan wah ini kelihatannya enak nih ngelihat ular mati secara perlahan-lahan. Wah, disiksa lah. Dipotonglah buntutnya misalkan sehingga dia mati. Nggak boleh begitu. Kalau mau bunuh sekalian karena bahaya itu kan. Misalkan begitu. Ya nggak boleh disiksa hewan itu semua, sapi dan kemarin juga kambing juga begitu kemarin kan. Mau dibunuh ya bunuh sekalian. Artinya disembelih sekalian sampai sudah habis ya nafasnya, nyawanya. Jadi itu seperti itu. Nah, itulah Islam mengajarkan sampai hal-hal seperti itu aib ditutup. Baik, saya kira demikian